Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare? Kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi menarik seputar kota Parepare. Dan salah satu informasinya pemirsa terkait PT Pelni tidak akan melakukan pelayaran mulai tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Tetap bersama saya Jauhar Manika dan saya Uswatun Hasanah. Berikut apa kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, kita mulai informasi pertama. Menindaklanjuti surat edaran Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2021 tentang larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Untuk sementara waktu, PT Pelni tidak akan beroperasi atau melakukan pelayaran mulai tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. PT Pelni memberhentikan sementara angkutan laut bagi penumpang yang ingin mudik per tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Hal tersebut sesuai dengan surat edaran Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah sebagai upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan. Kepala Cabang PT Pelni Parepare Herman Amin mengatakan, Pelni akan patuhi aturan pemerintah terkait larangan mudik Lebaran tahun 2021, khususnya menggunakan moda transportasi laut. Untuk 2 kapal Pelni jurusan Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, yakni KM Lambelu dan Bukit Sikuntang, nantinya akan berhenti beroperasi pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Maka untuk masa prajelang larangan mudik saat ini, pihak Pelni juga tetap mengedepankan peraturan pemerintah dalam halnya penerapan protokol kesehatan, yang mana diantaranya, yakni kapal Pelni saat ini membatasi 50% jumlah penumpang. Dan Nukan. Dan nanti tanggal 3 sini merupakan kunjungan terakhir. Kunjungan terakhir dan stop di Pelabuhan Bau-Bau. Jadi setelah tanggal 6 sampai tanggal 17, kapal penumpang Lambelu dan Bukit Sikuntang akan stop beroperasi sesuai dengan ketentuan oleh Kementerian Perhubungan. Prosedur kita memang saat ini kapal ini hanya boleh mengangkut 50% dari kapasitas angkut. Karena sesuai ketentuan kita hanya boleh 50%, sehingga penumpang yang turun hari ini 911 sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Kementerian Perhubungan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk mengantisipasi arus mudik di Kota Parepare, tim Satuan Gugus Tugas Kota Parepare bersama TNI Polri melakukan pemantauan di Pelabuhan Nusantara. Jelang pelarangan mudik, tim Satuan Gugus Tugas Kota Parepare bersama TNI Polri melakukan pemantauan di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Pemantauan dilakukan terhadap seluruh penumpang yang turun di Pelabuhan Nusantara. Pemantauan juga dilakukan untuk mengantisipasi arus mudik di Kota Parepare yang sudah terlihat sejak tanggal 22 April lalu agar dapat berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Aparat TNI Polri serta pihak dari Dinas Perhubungan dan BPBD terlihat menjaga ketat setiap penumpang yang turun dari setiap kapal yang bersandar di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Setiap penumpang yang turun wajib memperlihatkan dokumen hasil rapid test antigen yang hanya berlaku 1 kali 24 jam. Perlu diketahui bersama, dalam rangka menjelang pelarangan mudik, pada tanggal 6 hingga 16 Mei 2021, Menteri Perhubungan mengeluarkan surat edaran nomor 13 tahun 2021 terkait pengendalian transportasi saat Idul Fitri. Kami dari tim gabungan, baik TNI Polri maupun dari Dinas Perhubungan Kota Parepare, Satpol PP, kemudian dari BPBD, gugus tugas, COVID, bersama-sama melaksanakan pemantauan kegiatan arus mudik Lebaran 2021 di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Dan kami di samping pengamanan juga memastikan bahwa ketentuan atau aturan yang diberikan pemerintah mengenai larangan atau pembatasan pelaksanaan Lebaran atau mudik Lebaran dipatuhi. Kemudian bagi penumpang kami juga melaksanakan pengecekan baik rapid test antigen atau surat swab, kemudian KTP. Kami pastikan bahwa mereka telah mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH melantik 166 orang pejabat fungsional lingkup pemerintah Kota Parepare, yang mana pada pelantikan dan pengambilan sumpah ini didominasi tenaga pendidik dan juga tenaga kesehatan. Sebanyak 166 pejabat fungsional baru pemerintah Kota Parepare dilantik oleh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH untuk segera melaksanakan komitmen dan tanggung jawab di bidang kerja masing-masing. Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kota Parepare tersebut dilaksanakan di lapangan tenis indoor Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota pada Rabu 28 April 2021. Pejabat fungsional yang dilantik terdiri dari tenaga kesehatan, guru hingga tenaga teknik. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dalam arahannya di hadapan para pejabat fungsional yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya bisa menjalankan amanah dan kepercayaan dengan baik dengan terus memberikan komitmen dan rasa tanggung jawab yang tinggi dan dapat bekerja maksimal serta profesional sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Ini adalah titik awal dalam meniti karir selaku pejabat fungsional. Saya dulu termenung tadi, saya melihat deretan sumber daya manusia, SDM, aparatur sipil negara yang mengabdikan dirinya dalam jabatan fungsional. Saya berdoa dalam hati, tidak ada dalam muka bumi ini tidak berawal dari yang kecil. Semua dari yang kecil, semua dari tidak ada menjadi ada. Mudah-mudahan kalian dari titik nol sekarang ini untuk meniti karir sebagai pejabat fungsional bisa akan bangkit dari waktu ke waktu menjadi sosok pribadi aparatur sipil negara yang kuat dan tangguh. Hadir dalam pelantikan tersebut, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Kepala BKPSDMD Kota Parepare Dr. Andes Haji Gustam Kasim, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kota Parepare, para camat serta kepala bagian dan para lurah yang hadir secara virtual. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Wali Kota Parepare mengingatkan kepada para pejabat fungsional yang dilantik terkait pernyataan Presiden Republik Indonesia dalam menjaga amanah sebagai abdi negara. Di hadapan ratusan pejabat fungsional yang baru saja diambil sumpahnya, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH kembali mengingatkan pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang disampaikan pada rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat 2019 yang lalu tentang perlunya segera melakukan penyederhanaan birokrasi yang dibagi dalam 2 level, yakni jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan tinggi pratama. Sedangkan untuk jabatan administrator dan pengawas disetarakan menjadi jabatan fungsional berbasis keahlian. Untuk itu, Wali Kota 2 periode ini berharap kepada para pejabat fungsional yang baru saja dilantik sebagai insan aparatur sipil negara, apakah sudah siap dengan sederet keahlian? Maka hal ini menjadi tantangan yang sangat berat. Olehnya itu dituntut untuk terus mengasah keterampilan yang dimilikinya sehingga bisa tampil profesional serta menjaga amanah yang diberikan sebagai abdi negara, abdi masyarakat, dan abdi pemerintahan. Saya ingin mengutip apa yang dikemukakan oleh Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 2 Oktober 2019. Bahwa segera perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 level, yaitu jabatan pimpinan tinggi, madya, dan pratama. Sedangkan jabatan administrator dan pengawas disetarakan menjadi jabatan fungsional berbasis keahlian. Ini yang saya tarik, berbasis keahlian. Karena pertanyaan selanjutnya, apakah kita sebagai insan aparatur sipil negara yang dituntut pada akhirnya duduk dan sederet dalam basis keahlian sudah siap? Ini berat untuk menjawab. Tidak sedikit yang akan tersisih kalau kita melakukan pendekatan normatif.
Jadi saudara-saudara sekalian yang baru saja dilantik, diambil sumpahnya sebagai pejabat fungsional, tentu di dalamnya harus dipandang dalam frame, dalam bingkai keahlian. Walaupun bermodalkan sedikit dalam hal kemampuan sesuai dengan keahliannya, tapi jika saudara mengasahnya terus, memperlihatkan kinerja pada unit institusi, ruang lingkup kinerja yang ada, dan menjadi kewajiban atasan langsung saudara untuk melakukan penilaian-penilaian, maka percaya, saya yakin saudara akan mampu tampil sebagai seorang yang profesional. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami. Maraknya kasus pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan, Kepala DP3A Parepare Andi Rusia mengharapkan agar paralegal yang ada di setiap kelurahan dapat meningkatkan pendampingan kasus-kasus yang terjadi di sekitarnya. Hal ini diungkapkan dalam kegiatan Moneh Paralegal yang digelar baru-baru ini. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Parepare kembali melakukan monitoring dan evaluasi paralegal dalam pendampingan kasus di Kota Parepare. Kegiatan tersebut digelar di Balai Ainun Habibie pada Selasa 27 April 2021. Dalam kegiatan tersebut, paralegal membahas terkait kendala-kendala yang dihadapi, salah satunya terkait kasus yang tidak dapat terselesaikan ketika diserahkan ke kepolisian. Kepala Dinas DP3A Parepare Andi Rusia mengatakan, dari hasil monitoring dan evaluasi pendampingan kasus, dirinya meminta paralegal di setiap kelurahan yang berjumlah 22 orang dari 4 kecamatan tersebut meningkatkan pendampingan kasus di kelurahan. Menurutnya, kasus yang tidak bisa terselesaikan di PPA, maka akan dilakukan dengan cara mediasi. Ia pun berharap kasus-kasus yang ditangani paralegal dapat terselesaikan dengan baik, karena menurutnya paralegal merupakan pekerja sosial yang menangani kasus KDRT, kasus pelecehan, dan kasus perkawinan di bawah umur yang menjadi andalan DP3A dalam menyelesaikan permasalahan pada kekerasan perempuan dan anak. Semoga ke depan kerja-kerja daripada paralegal ini yang pendamping kasus di kelurahan lebih ditingkatkan, dan semoga kasus-kasus yang ditangani itu terselesaikan dengan baik. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Parepare menggelar pertemuan dengan pengurus baru tahun 2021 terkait permohonan rekomendasi pembangunan masjid. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Parepare menggelar pertemuan dengan pengurus baru tahun 2021. Dalam pertemuan tersebut, tampak hadir dari unsur lingkup Kemenak Kota Parepare, Kepala Kementerian Agama Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenak Saiful Mahsan, Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Muhlis, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Parepare Wahyuni Khalik, Pemerintah Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacokiki Barat, dan tokoh agama lainnya di ruang rapat kantor Kesbang Pol Parepare pada Senin 26 April 2021. Selain membahas terkait pengurus FKUB tahun 2021, forum juga membahas terkait permohonan rekomendasi Masjid Nurul Jabir, serta pemindahan pegawai syara masjid ke masjid baru yang ada di Lumpue, Kecamatan Bacokiki Barat. Terkait permohonan rekomendasi, Sekretaris FKUB Parepare yang juga selaku Kasubag TU Kemenak Parepare HM Amin Iskandar mengatakan, permohonan rekomendasi tersebut bakal disepakati jika masjid telah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Untuk Masjid Nurul Jabir disepakati, disetujui untuk diberikan rekomendasi setelah memperbaiki syarat-syarat yang berkenaan dengan itu. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni calon jamaah masjid minimal 90 orang, dilengkapi tanda tangan dan fotokopi KTP yang disahkan oleh pemerintah setempat, akta ikrar wakaf, dan bukti kepemilikan wakaf. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Pemirsa, untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil negara, BKPSDMD Kota Parepare menggelar sosialisasi peraturan wali kota nomor 55 tahun 2020 tentang disiplin PNS. Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah menggelar sosialisasi implementasi peraturan perundang-undangan Peraturan Wali Kota Parepare nomor 55 tahun 2020 tentang disiplin PNS. Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Haji Iwan Asaat secara virtual yang diikuti Kepala dan Sekretaris BKPSDM serta jajaran ASN lingkup pemerintah Kota Parepare di Hotel Kenari pada Selasa kemarin. Pada kesempatan tersebut, Haji Iwan Asaat mengatakan sosialisasi ini sebagai upaya memberikan pemahaman kepada ASN lingkup pemerintah Kota Parepare tentang disiplin PNS. Iwan Asaat menambahkan, dalam Perwali nomor 55 tahun 2020 disebutkan kewajiban dan larangan PNS. Beberapa di antaranya, kewajiban melaksanakan tugas kedinasan, masuk kerja dan menaati jam kerja, memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. Hal serupa juga diungkapkan pihak pelaksana dalam hal ini BKPSDMD Parepare melalui Kepala Bidang Perencanaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur BKPSDMD Parepare yang ditemui baru-baru ini. Untuk acara yang hari pertama itu kita lakukan sosialisasi tentang Peraturan Wali Kota Parepare nomor 55 tahun 2020 tentang disiplin pegawai negeri sipil Kota Parepare, di mana acara tersebut dibuka langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah secara virtual dan memberikan pula paparan terkait materi-materi terkait disiplin PNS. Dia garis bawahi bahwa dengan adanya sosialisasi ini diharapkan pemerintah Kota Parepare, PNS pemerintah Kota Parepare lebih meningkatkan kinerja dan kedisiplinan. Gitu. Juga materi disampaikan dari Kepala Badan bersama Sekretaris BKPSDM terkait tata cara penjatuhan hukuman disiplin yang merupakan rangkaian dari aturan perwali ini. Selain itu juga kami hadirkan tim penasihat hukum pemerintah Kota Parepare untuk memberikan penjelasan terkait hal-hal disiplin terkait disiplin pula seperti itu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Badan Kepegawaian dan SDM Daerah Parepare melakukan coaching dan simulasi penginputan aplikasi e-kinerja di Hotel Kenari baru-baru ini. Badan Kepegawaian dan SDM Daerah atau BKPSDMD Parepare melakukan coaching dan simulasi penginputan aplikasi e-kinerja di Hotel Kenari baru-baru ini. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk persiapan Kota Parepare dalam menerapkan sistem e-kinerja bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Aplikasi ini juga merupakan sistem digitalisasi terkait sistem kepegawaian, di mana pegawai dapat mengetahui secara jelas apa yang akan dilakukan terkait pekerjaannya. Kegiatan yang dikhususkan bagi operator dan dihadiri Kasubag Kepegawaian masing-masing SKPD ini merupakan langkah awal sebelum penerapan aplikasi tersebut dilakukan. Untuk hari ini kita akan bintang terkait aplikasi e-kinerja, di mana aplikasi ini sebenarnya merupakan monitoring terhadap pengukuran tingkat kinerja dan kedisiplinan. Aplikasi ini juga merupakan sistem digitalisasi terkait peningkatan sistem kepegawaian, di mana pegawai dapat mengetahui secara jelas apa yang akan dilakukan terkait pekerjaannya, terkait hal-hal yang untuk pelaporan target kinerja sesuai standar kinerja yang telah ditetapkan di instansi masing-masing. Jadi kita saat ini melakukan bintek masukan ke awal. Nah, terkait jadi hal yang pertama kami entry dalam aplikasi ini adalah terkait SAP tugas pokok masing-masing kepala dinas yang nantinya akan diturunkan ke masing-masing ke bidang sampai staf pelaksana. Dalam hal ini kita masih terbatas penelitiannya, tapi kita sudah mencoba, sudah ada beberapa yang terkait alhamdulillah sudah jalan. Intinya kan di sini kita inginkan ada pemahaman
pemahaman awal itu mereka. Nah, dan nanti akan kita tidak lanjuti. Yang kita sudah mulai sebenarnya untuk menggunakan aplikasi ini untuk tahun ini sesuai arahan dari BKN bahwa sudah harus dilakukan seperti itu. Untuk peserta ini kami khususkan semuanya untuk operator yang lebih mengerti terkait IT dan dihadiri juga Kasubag Kepegawaian. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, itulah tadi sajian terakhir dari kami dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Usatun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan